Hah? Oh, jawab pakai itu lah. Ini sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita ini kajian perdana ya, pembahasan tentang fikih muyassar. Apa arti muyassar? Ada yang tahu fikih muyassar? Muyassar itu apa artinya? Nanti kalau nggak tahu nggak diterima di Bakkah ya. Fikih muyassar itu adalah fikih yang ringan. Jadi fikih yang dimudahkan, dibikin, disusun secara mudah sehingga orang membacanya pun mudah paham. Dia tidak berbelit-belit, dia menyebutkan permasalahan dalil. Karena gini, karena ada orang belajar fikih itu dengan metode madhab. Jadi dia madhab Syafi'i misalnya, maka dia pelajari dari buku matan yang terkecil, kemudian syarahnya, berlanjut dalil, kemudian perbandingan madhab. Fikih madhab itu bagus tidak? Bagus sebetulnya. Bagus seorang dia menguasai madhab tertentu dalam bidang tertentu. Jadi dia kuat dalam madhab Syafi'i, dia paham betul madhab Syafi'i. Tapi kelemahan fikih madhab ini dua. Kelemahannya adalah yang pertama, banyak orang tidak bisa mengontrol dirinya, akhirnya fanatik terhadap sebuah madhab. Karena dari kecil dicekcok dikasih itu terus sampai besar, sehingga dia fanatik terhadap sebuah madhab dan dia meyakini kebenaran itulah di madhab tersebut. Sehingga kadang mereka itu, karena Bapak, yang penting kita mempati Imam Syafi'i, nanti di hari kiamat Imam Syafi'i yang menjawab berataan. Yang banyak itu. Iya. Maka ini kelemahannya. Jadi menjadikan orang itu banyak fanatik. Kenapa? Di tengah-tengah masyarakat kita itu fanatik terhadap suatu madhab dan semisalnya, karena dari sejak kecil diajarin demikian. Padahal kalau orang itu bisa mengontrol, tidak fanatik, maka dia akan bagus. Maka dia akan menjadi orang yang berilmu yang luar biasa. Makanya kalau Anda lihat seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau ketika belajar fikih, beliau fikihnya madhab Syafi'i. Tapi apakah semua pendapat Imam Syafi'i beliau ambil? Tidak. Ada juga pendapat Imam Nawawi menyelisihi Imam Syafi'i. Imam Qudamah misalnya, salah satu bermadhab Hambali. Tidak semua pendapat Imam Ahmad beliau ambil. Ada beberapa pendapat Imam Ahmad beliau tinggalkan karena menurut beliau ada pendapat yang lebih rajih dari sisi pendalilan. Nah, ini kelemahan yang pertama. Orang belajar madhab ya, salah satunya adalah fanatik. Yang kedua, kelemahan orang belajar madhab tersebut adalah banyak orang belajar madhab itu tidak tahu dalil. Tidak tahu dalil. Ditanya, ini apa dalilnya? Pokoknya kayak itu, Pak. Aku diajari kayak itu. Dia tidak tahu dari mana bersumber, dari mana pendapat tersebut asalnya. Maka ini dua kelemahan ketika seseorang belajar dari metode madhab.
Kemudian yang kedua ada metode fikih itu, belajar fikih itu metode perbandingan. Dia kumpulkan semua pendapat, ya, madhab ini, madhab ini, madhab ini, ya, dibandingkan, oh yang rajih ini. Ini menjadikan orang itu luar biasa. Dia mengetahui wawasannya luas. Tetapi kelemahan belajar ini, pertama, orang pemula nggak bisa belajar ini. Kenapa? Karena orang pemula itu kalau dikasih banyak khilaf-khilaf, bingung akhirnya. Yang mana yang bujur, ya Ustaz tadi nak yuk yang bujur. Kayaknya bujur beratan digawe sama dia. Maka bagi orang pemula tidak cocok kalau belajar, ya, mengetahui madhab ini tidak cocok. Ya. Karena banyak orang zaman sekarang juga langsung terjun di dalam masalah mengetahui khilaf. Ya. Anda harus tahu Ustaz khilafnya Ustaz, kenapa? Karena untuk Ustaz dipadahkan kurang fiknik di dalam dalil misalnya. Maka ini juga tidak tepat bagi orang yang pemula seperti kita ini, tidak tepat belajar madhab semacam ini. Kenapa? Pertama, bukan kapasitas kita itu. Yang kedua, kadang menjadikan kita itu bingung dalam mengambil sebuah pendapat. Yang ketiga, ada belajar fikih itu adalah menyebutkan masalah dan dalilnya. Masalah dan dalilnya, dan ini yang paling baik. Kenapa? Orang pertama tidak bingung, tahu dia mana yang rajih. Yang kedua, dia tahu mana dalilnya. Karena yang terpenting kita belajar itu bukan mengetahui ini pendapat Syafi'i, pendapat Hambali, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting kita mengetahui ini disampaikan oleh Nabi, apakah ada dalilnya, itu yang paling penting. Kita mengetahui dalil yang bersumber dari Allah dan Rasul itu yang terpenting. Maka fikih muyassar ini disusun dengan metode semacam itu. Disusun menyebutkan permasalahan, kemudian dalilnya apa. Anda melakukan ini, dalilnya apa? Sehingga mudah. Oh, saya bertakbir semacam ini, dalilnya ini. Saya sujud semacam ini, dalilnya ini. Saya rukuk semacam ini, dalilnya ini. Saya berwudu semacam ini, dalilnya ini. Maka fikih muyassar ini disusun dengan metode semacam itu. Orang langsung dikenalkan dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sebaik-baiknya. Sehingga orang langsung tahu, oh kenapa kayak gini? Oh dalilnya ini. Tapi beda tadi belajar madhab tadi, orang, oh dia Imam Syafi'i kini. Terdapat lalu mau belajar, Imam Syafi'i lain dalil itu Quran dan Sunnah. Nah, bahantam kan. Iya. Maka, kata para ulama rahimallahu ta'ala, kata ahlul ilm, pada zaman sekarang ini, penting kita belajar metode, belajar fikih semacam ini. Walaupun ini bukan satu-satunya metode, tapi untuk kita, kayak kita semacam ini pemula, penting kita itu tahu dalil. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali syubhat yang kita tidak tahu, ya. Bisa jadi kita terjerumus pada syubhat tersebut. Tapi ketika kita belajar kemudian tahu dalil, itu pertama antisipasi kita, ya, melawan syubhat-syubhat yang muncul. Baik. Fikih muyassar ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disusun oleh ulama-ulama pilihan. Mereka menyusun kitab ini dari kitab Taharah sampai selesai. Dan kitab ini sangat bagus sekali untuk dipelajari, ya. Bahkan kitab-kitab semacam ini dipelajari di pondok-pondok pesantren modern. Kenapa? Karena ini sangat cocok sekali dikonsumsi. Untuk orang awam, untuk penuntut ilmu, sangat cocok untuk dikonsumsi masalah fikih ini. Baik. Kenapa kita belajar fikih? Permasalahan itu yang paling banyak di muka bumi ini ada permasalahan fikih. Kenapa? Karena permasalahan fikih itu berkembang terus. Tidak perikih itu pasti ada permasalahan baru. Setiap ada teknologi baru, maka ada permasalahan fikih yang baru. Setiap ada perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul permasalahan fikih yang baru. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, fikih itu adalah paling luas dan paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Di sini biasanya para ulama rahimallahu taala memulai fikih itu dengan kitab taharah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kitab salat, kemudian dilanjutkan dengan kitab puasa, kemudian kitab zakat, kemudian haji, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kitab muamalat, kitab nikah, kemudian jinayat. Kenapa kata para ulama? Para ulama menyusun semacam itu karena manusia ketika baru lahir perlu disucikan, dibersihkan, kena kotoran, najis, tidak paham cara buang air kecil, buang air besar, maka butuh namanya manusia tahar. Jadi ulama bikin fikih itu sesuai dengan fase manusia.
Maka manusia ketika lahir kecil itu butuh diajari bagaimana tata cara bersuci, berwudu. Ketika dia sudah mulai besar diajari cara sholat, diajari puasa, ya. Kemudian diajari dia tata cara berhaji. Kemudian dia sudah dewasa, ya, sudah bisa mencari nafkah, masuk bab muamalat, jual beli dagang, ya. Cari uang misalnya, bagaimana cara mencari uang yang halal dan seterusnya. Setelah banyak uang, masuk bab nikah. Karena uang biasanya kalau sudah banyak duit, hendak kawin. Ya. Karena kalau sudah banyak uang itu hendak kawin. Yang satu saja pengen nambah dua. Kalau sudah banyak harta, maka disusun oleh para ulama rahimallahu taala. Setelah muamalah apa? Masalah pernikahan. Namanya pernikahan, ya, namanya kehidupan rumah tangga tidak semuanya dalam kondisi stabil, kondisi sakinah mawaddah warahmah, ada cekcok dan semisalnya. Akhirnya timbullah cerai, pertalak. Disusun oleh para ulama setelah nikah itu talak. Setelah talak apa? Wah, terjadi pertengkaran yang sengit, bisa jadi sampai saling membunuh. Masuk kitab jinayat. Ya, kitab jinayat tentang hukuman, ya, perbuatan-perbuatan tindakan pidana terhadap seseorang. Maka para ulama menyusun fikih itu sesuai dengan tahapan manusia. Ya. Maka di sini kita memulai dari kitab At-Taharah. Baik. Buku saya ini berbahasa Arab. Ya, buku saya berbahasa Arab, di tangan Anda bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Ya, sama saja. Ya, baik. Pertama saya memulai dengan kitab At-Taharah. Kata beliau, kitab ini terdiri dari 10 bab. Kata beliau, yang pertama adalah babul awal fi ahkamit taharah wal miyah wa fihi iddatu masail. Kata beliau, bab yang pertama adalah masalah bersuci dan masalah air. Dan ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, kata beliau, masalah yang pertama fi ta'rifit taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Masalah yang pertama, kata beliau, pengertian taharah dan penjelasan pentingnya taharah dan pembagian taharah itu sendiri. Kata beliau, al-ula ahammiyatut taharah wa aqsamiha. At-taharah hiya miftahus shalah wa akadu syurutiha. Wasyartu labudda ayataqaddam alal masyrut. Kata beliau, taharah itu, kata beliau, adalah kunci salat. Maka seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah salatnya kalau dia dalam kondisi tidak suci. Nabi SAW pada bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu di antara kalian jika dia berhadas sampai dia bersuci. Siapa saja yang melaksanakan salat dalam kondisi tidak suci tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun dia lupa, kalau dia lupa sembahyang bersuci, harus diulang tidak salatnya, harus diulang. Makanya kalau misalnya ada seorang imam misalnya sembahyang subuh menjadi imam, kemudian kada ingat berwudu tadi, maka sembahyang subuhnya sidin lawas pulang panjang pulang bacaannya. Bacanya Al-Baqarah sampai tuntung. Tahib. Pas di tasyahud akhir keingatan. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Keingatan, ya Allah, tadi kada berwudu. Padahkan kada lo makmum. Kalau dipadahkan hamuk berataan makmum ini. Sudah panjang sembahyangnya, ya, kada berwudu pula. Tahib. Harus dipadahkan apa tidak? Maka kata para ulama rahimallahu taala, salat Anda wahai imam tidak sah. Harus Anda ulang. Ya. Salat makmum tidak ada masalah, aman sah. Salat makmumnya sah, karena salatnya berwudu, karena tidak ada keharusan. Salat imam, sahnya salat imam, sahnya salat makmum tidak ada keharusan. Bisa jadi salat imam itu tidak sah, salat makmum sah. Maka imam kalau dia tidak berwudu harus dia ulang. Beritahu makmum enggak, pian cepat-cepat balik ke rumah, langsung ya keluar dari masjid, enggak usah dikasih tahu. Karena kalau Anda kasih tahu, hamuk orang bertahan pian. Maka sudah salat Anda di rumah diulangi salatnya. Karena ibadah salat tidak mungkin diterima oleh Allah kalau kita tidak suci. Dari sini para ulama rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya kondisi manusia ketika dia salat itu, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi manusia itu jahil, tidak tahu bahwasanya dia dalam kondisi tidak bersuci. Dalam kondisi tidak bersuci. Kalau dia tidak tahu dalam kondisi tidak bersuci, maka kata para ulama rahimahullahu taala, apapun kondisinya harus dia ulang salatnya. Kalau dia ingat di waktu pertengahan salat, harus dia batalkan. Kalau dia ingat sebelum salat, maka tidak boleh dia
bertakbiratul ihram, maka dia harus berwudu. Kalau dia ingat setelah salat, maka dia berwudu kemudian ulangi salatnya. Dan kata para ulama, taharah itu miftahus salat, kunci di dalam salat. Dari sini juga para ulama menjelaskan tentang masalah kadang orang itu bukan masalah berwudu. Taharah itu juga berkaitan dengan membersihkan najis, membersihkan najis. Maka kata para ulama rahimallahu taala, Allah juga tidak menerima salat seorang hamba kalau di dalam salat tersebut terdapat najis. Tetapi masalah najis ini lebih ringan ketimbang masalah orang yang kelupaan berwudu. Kalau masalah najis, para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya kalau seorang sembahyang kemudian dia baru tahu ada najis di celananya, di pakaiannya setelah salat, maka tidak perlu dia ulang. Tidak perlu dia ulang, maka salatnya sah. Tapi kalau dia tahu sebelumnya atau di tengah-tengah salat, wajib dia hilangkan najis tersebut. Tidak boleh dia salat dalam kondisi najis, harus dia hilangkan. Baik itu di tengah sholat ataukah sebelum sholat. Kalau di tengah sholat tidak bisa menghilangkan, maka harus dia batalkan sholatnya. Tapi kalau sudah selesai sembahyangnya baru melihat najis ya di bajunya, maka tidak perlu dia ulangi sholatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah suatu hari sholat. Nabi SAW sholat, kemudian Jibril datang memberitahu Rasulullah SAW. Kata Jibril alaihissalam bahwasanya di sendal Nabi itu ada kotoran, ada najis. Maka Nabi SAW lempar sendal beliau. Karena zaman dahulu Bapak Ibu sholat pakai sendal, karena mereka alas masjid mereka itu dari tanah dan dari kerikil, sehingga mereka sholat pakai sendal. Maka Nabi SAW pun melempar sendal beliau ke arah depan. Sahabat Nabi SAW ketika melihat Nabi SAW melempar sendal beliau ke arah depan, apa yang dikatakan dilihat oleh sahabat Nabi, maka para sahabat pun melempar sendalnya juga ke arah depan. Pada saat itu banyak sendal berterbangan ke arah depan. Maka ketika Nabi SAW selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum?" Apa yang menyebabkan kalian, kata Nabi SAW, melempar sendal-sendal kalian? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ainak alqaita na'laik fa alqaina ni'alana." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melempar sendalmu, maka kami pun juga ikut melempar sendal kami. Kata Nabi SAW, tadi saya dikasih tahu Jibril, di sendal saya ada kotoran. Makanya saya lempar, kata Nabi SAW. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika seorang bisa menghilangkan najis di tengah sholat, dia hilangkan. Kalau tidak bisa, harus dia batalkan. Tapi kalau sudah selesai sembahyangnya baru tahu najis, maka sholatnya dianggap sah. Maka Syekh mengatakan di sini at-taharah miftahus shalah, kunci diterimanya salat. Dan makna taharah di sini juga ya, tidak hanya taharah itu dari sisi fisik. Ya, tapi taharah itu juga dari sisi hati. Bahwasanya orang juga ketika beribadah, kalau dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak dia sucikan ibadahnya untuk Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ada orang salat Allahu Akbar misalnya, kemudian kebetulan ada mintuhannya salat di sampingnya, maka dia khusyuk salatnya, menunduk ke bawah. Biasanya banyak gerak-geraknya luar biasa, tidak bergerak sama sekali. Iya. Kenapa? Karena ada mintuha di sampingnya. Maka dia mengkhusukkan salatnya. Maka kita katakan orang semacam ini riya di dalam salatnya. Maka dia tidak mensucikan hatinya. Kemudian kata beliau, wa akidu syurutiha. Dan syarat yang paling terpenting di dalam salat ya adalah taharah. Taharah itu syarat terpenting di dalam salat. Dan syarat itu kata beliau harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan perbuatan. Jadi tidak mungkin kita bisa melaksanakan salat sebelum syarat-syarat itu kita laksanakan. Kemudian kata beliau, wa taharatu ala qismain. Sesungguhnya taharah itu dibagi menjadi dua kata beliau. Al-qismul awal at-taharatu ma'nawiyyah. Wa hiya taharatul qalbi min asy-syirki wal ma'asi wa kullu ma rana alayhi wa hiya aham min taharatil badan. Wa la yumkin an tatahaqqaq taharatul badan ma'a wujudi najisis sirq kama qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun. Kata beliau, pembagian yang pertama dari pembagian taharah itu ada taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah.
Artinya dia taharah yang sifatnya abstrak, tidak terlihat, maknawi, yaitu taharah yang berkaitan dengan sucinya hati seseorang dari kesyirikan, sucinya hati seseorang dari perbuatan maksiat, sucinya hati seseorang dari hal-hal yang mengotori hati itu, dari riya, nifak, dan yang lainnya. Dan dia adalah taharah yang paling penting daripada taharah badan, daripada kesucian badan. Dan tidak mungkin kita merealisasikan, mewujudkan taharatul badan, kesucian badan, kalau kita masih ada najis kesyirikan di dalam hati kita. Sebagaimana Allah mengatakan innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Di sini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu kelebihan buku ini. Kalau Anda baca buku fikih mana saja, maka rata-rata buku fikih itu tidak pernah menyinggung kesucian yang berkaitan dengan apa? Dengan hati. Semuanya berkaitan dengan badan. Suci dari najis, suci dari ini, suci dari ini. Dan ini salah satu kefakihan para ulama yang menyusun ini. Karena sebelum kita berbicara tentang fisik kita ini, maka penting kita mensucikan hati kita dari syirik, dari riya, dari sum'ah, dari nifak. Ini penting sekali. Karena banyak orang itu tidak perhatian terhadap hatinya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, perhatian terhadap hati itu melebihi perhatian kita terhadap badan. Bahkan kata para ulama rahimallahu taala, perhatian kepada hati itu sama seperti perhatian kita terhadap nafas kita. Setiap kita bernapas, ya, kalau napas itu terhenti sedetik saja, sebentar saja, maka orang akan meninggal. Maka seperti itu pula hati. Maka hati itu akan mati kalau tidak diperhatikan. Dan di sini Syekh menjelaskan pentingnya seseorang itu menjaga hatinya, mensucikan hatinya dari kesyirikan dan maksiat. Bagaimana mensucikan hati dari kesyirikan dan maksiat? Maka kata para ulama rahimallahu taala, tentunya dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh ingin menjelaskan, kata beliau, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Para ulama khilaf. Apakah orang musyrik, orang kafir itu najis fisiknya, ataukah fisik dan ya akidahnya juga najis? Maka para ulama rahimahullah taala khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan orang musyrik itu najis fisiknya, berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini, innamal musyrikuuna najasun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang musyrik itu najis, baik itu orang kafir ataupun siapapun. Maka kata mereka orang musyrik itu najis. Konsekuensi dari perkataan ini apa Bapak Ibu? Konsekuensi dari perkataan ini adalah kalau seandainya orang musyrik itu najis, maka kalau Anda bersentuhan, maka menjadi tubuh Anda menjadi terkena najis. Ini konsekuensi perkataan orang yang mengatakan orang musyrik itu najis. Dan ini ada pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang kedua adalah orang musyrik itu najis, maksudnya adalah najis maknawi, bukan fisiknya, tapi maknawi. Dia najis kenapa? Karena dia kufur kepada Allah, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan najis. Dia tidak mensucikan Allah. Di dalam dirinya penuh kesyirikan, akidahnya penuh kesyirikan, ya, kekufuran kepada Allah, bukan fisiknya. Dan inilah pendapat yang paling benar. Di antara dalil yang menjelaskan demikian apa? Di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya orang musyrik itu najisnya najis maknawi, bukan najis fisik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW pernah mengikat Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini salah satu tawanan perang, diikat oleh sahabat dan Nabi SAW di dalam masjid. Diikat di dalam masjid. Kalau seandainya orang musyrik itu najis fisiknya, maka tidak boleh memasukkan najis ke dalam masjid. Ya, tidak boleh masukkan najis ke dalam masjid. Tapi ketika dia diikat di dalam masjid, menunjukkan dia bukan najisnya adalah najis fisik atau najis badan, tapi najisnya adalah najis maknawi. Sehingga kalau Anda bertemu dengan orang kafir, bersalaman, tidak ada masalah, tidak perlu dicuci tangannya dan semisalnya. Maka fisiknya tidak najis, fisiknya tidak najis. Tapi yang dimaksudkan najis di sini adalah najis maknawi, karena dia kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qismus tsani, pembagian yang kedua kata beliau, at-taharah al-hissiyah. Pembagian kedua kata beliau adalah taharah hissiyah, yang suci his, ya, yang bisa kita
lihat, ya, yaitu yang berkaitan dengan badan fisik, ya. Kata beliau, wa sayati tafsil qaul fiha fil astur at-taliyah. Akan datang perinciannya di pada baris-baris berikut ini, kata beliau. Ta'rifuha, pengertiannya adalah fil lughah an-nadhafah wan nazahah min al-akdhar. Taharah, yang dimaksudkan taharah hissiyah ini yang akan kita bahas, inilah pembahasan kita, adalah secara bahasa artinya adalah bersih, ya, suci dari kotoran. Wa fil istilah, adapun secara istilah adalah raf'ul hadasi wa zawalil khabasi. Adapun secara istilah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Taharah secara istilah, kata beliau, mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Apa itu hadas dan apa itu khabas? Dijelaskan oleh beliau. Wal murad bi irtifa'il hadasi izalatul wasfi al-mani' min as-salah bi isti'malil ma' fi jami'il badan. In kana al-hadasul akbar wa in kana hadasun asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' bi niyyah. Wa in faqad al-ma' aw ajaza anhu istamala ma yanubu anhu wa huwa turab ala sifatil ma'mur biha syar'an wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum. Kata beliau, adapun yang dimaksudkan dengan hadas tadi, mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat-sifat atau hal-hal yang menghalangi kita untuk sholat, ya, bisti'malil ma', dengan menggunakan air di seluruh badan. Jika seandainya hadasnya adalah hadas besar, dan jika seandainya adalah hadas kecil, cukup dia menggunakan air pada anggota wudu dengan berniat. Jika seandainya air tidak ada atau susah untuk menggunakannya, tidak mampu menggunakannya, maka dia boleh menggunakan yang bisa mewakili air itu sendiri, yang menggantikan air itu sendiri, yaitu menggunakan dengan debu, sebagaimana sifat yang diperintahkan di dalam syariat. Dan insya Allah akan ada pembahasannya di dalam bab tayammum. Kata beliau, raf'ul hadas itu adalah segala sesuatu, ya, yang harus dihilangkan. Caranya ada dengan menggunakan air. Jadi kadang orang itu tidak najis, Bapak Ibu, tapi tidak bisa sembahyang. Kayak Anda sekarang saat ini. Kondisi Anda tidak najis. Anda tidak najis, tidak ada di tubuh Anda najis dan semisal. Tapi Anda tidak bisa sholat. Kenapa tidak bisa sholat? Karena belum berwudu. Karena belum berwudu. Maka berwudu itulah disebut dengan hadas. Ya, agar Anda ketika Anda berwudu, maka Anda telah mengangkat hadas kecil. Itu yang disebut dengan hadas. Maka seperti orang terkentut dan semisalnya, maka dia otomatis wudunya batal. Kemudian ingin sembahyang gimana menghilangkan hadas ini? Maka diangkat hadas tersebut dengan wudu. Itulah makna hadas. Tapi kalau seandainya hadasnya itu adalah hadas besar, ya, seperti seorang sedang junub. Junub itu najis apa tidak? Junub itu tidak najis. Anda dalam kondisi junub, ya, atau wanita dalam kondisi haid, ya, dalam kondisi haid, atau seseorang dalam kondisi janabah. Junub itu tidak najis, ya, tidak najis. Tetapi dia tidak bisa sembahyang. Kenapa orang junub tidak bisa sembahyang? Karena ada hadas. Maka junub itu disebut dengan hadas. Tapi dia hadasnya adalah hadas besar. Caranya gimana? Caranya kita mandi wajib. Maka mandi wajib ini disebut raf'ul hadas, mengangkat hadas besar. Tujuannya apa? Agar seseorang itu bisa melaksanakan salat. Oleh karena itu para ulama rahimallahu taala membagi hadas itu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kemudian kata beliau, wal muradu bi zawalil khabas, dan adapun yang dimaksudkan menghilangkan khabas, kata beliau adalah ay zawalun najasati minal badni was sawbi wal makan. Kata beliau, adapun yang dimaksudkan menghilangkan khabas adalah menghilangkan najis yang ada di tubuh, di pakaian dan di tempat. Maka ini dimaksud dengan menghilangkan khabas. Khabas itu adalah najis. Jadi ada sesuatu najis di baju Anda dihilangkan, maka itu disebut dengan diistilahkan menghilangkan khabas. Ada najis di tempat sholat Anda hilangkan, maka itu disebut dengan menghilangkan khabas. Ada najis di badan Anda bersihkan,
maka itu disebut dengan menghilangkan khabas. Jadi khabas itu artinya adalah menghilangkan najis. Maka najis yang dihilangkan itu di mana? Di 3 tempat. Pertama, di pakaian. Yang kedua, di badan. Dan yang ketiga, di tempat kita melaksanakan salat. 3 tempat ini harus bersih dari najis. Tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita melaksanakan salat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan wal hadatsu ala nau'ain. Sesungguhnya hadas itu ada 2 macam, hadas kecil wa ma yajibu bihil wudu,